Tablet 1 jutaan ini udah menggunakan Helio G99 yang tentu aja udah ngebut banget untuk kita ajak main game seharian. Gimana performanya? Yuk kita bahas satu persatu. Halo guys, welcome back to Gadget 100 ID. Jadi untuk video kali ini aku mau unboxing tablet dari Advan, yaitu Tab Advan V8. Untuk harganya sendiri ini aku dapat di harga 1,8 juta. Sedangkan untuk harga pas awal rilisnya dulu tablet ini dibanderol dengan harga 1,9 juta. Jadi bisa dibilang untuk harganya udah turun 100.000. Oh ya, tapi kalau kalian mau beli secara offline atau di toko-toko terdekat, sayang sekali untuk harganya itu masih di sekitar 2 jutaan. Jadi saranku kalau kalian berani beli online, mending beli online aja karena memang lebih murah. Untuk link pembeliannya nanti aku taruh di kolom komentar dan kolom deskripsi. Dan langsung aja untuk yang pertama di sini aku mau bahas tentang paket pembeliannya. Untuk paket pembeliannya di sini kita dapat softcase yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, kita buka dulu softcase-nya dan kita lihat apakah ini bagus atau enggak guys. Dan ternyata untuk hasilnya ini lumayan bagus ya, tapi sayang sekali untuk warnanya itu bening. Jadi bisa dipastikan untuk beberapa bulan pemakaian casing ini akan berubah menjadi kuning. Tapi mau gimana lagi guys, namanya juga barang gratisan. Oke, dan ini dia penampakan awal dari boxnya. Untuk cover depannya sendiri di sini ada tulisan Advan V8 dan juga gambar tabletnya. Kemudian untuk bagian samping di sini simple aja, cuma ada tulisan Advan dan V8. Dan yang terakhir untuk bagian belakang di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dari tablet ini. Oke, untuk selanjutnya langsung aja kita buka dulu boxnya. Dan seperti biasa kita potong bagian sisi kanan dan kiri. Ya, dan ini dia penampakan awal dari isi boxnya. Dan bisa dibilang ini wangi banget guys. Baunya itu lebih harum daripada minyak wangi. Oke, di sini kita kesampingkan dulu untuk tabletnya ya. Kita bahas belakangan aja. Untuk perintilannya seperti biasa di sini kita dapat kitab suci yang kemungkinan besar nggak akan kita baca lagi. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita dapat charger yang warna hitam, mantep banget karena aku udah bosen tiap hari ngelihat charger warna putih. Kemudian di sini kita juga dapat kabel USB Type-C to Type-A yang warna hitam juga, mantap. Dan yang terakhir untuk SIM ejectornya kurang lebih seperti ini. Bisa dibilang ini biasa aja ya. Palingan seminggu ke depan ini udah hilang guys ya. Oke, dan akhirnya di sini kita udah sampai ke tabletnya guys. Langsung aja kita buka dulu pembungkus kain kafannya. Ya, dan ternyata untuk tabletnya ini udah terpasang tempered glass, dan tempered glassnya ini dipasangin tempered glass lagi. Jadi untuk tempered glass yang luar kita kletek aja guys. Maknyus banget guys. Dan untuk layarnya bisa dibilang ini glossy banget. Bahkan di sini aku sampai bisa ngaca. Ya, dan untuk penampakan backdoornya kurang lebih seperti ini. Untuk backdoornya sendiri ini terbuat dari metal ya guys. Kecuali untuk bagian atas dan bawah ini terbuat dari plastik. Karena memang untuk arah sinyal keluar. Lanjut untuk bagian framenya sendiri, di bagian bawah di sini ada lubang speaker, kemudian di bagian samping kanan di sini ada tombol on off dan juga tombol volume. Kemudian bagian atas di sini ada lubang speaker lagi dan juga lubang charger. Ya, untuk lubang chargernya ada di bagian atas dan ini aneh banget. Dan yang terakhir untuk bagian samping kiri di sini ada slot SIM tray. Oh ya, untuk bentuk dari slot SIM tray-nya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk SIM tray-nya kalian bisa pakai 2 kartu SIM dan 1 memory card dengan syarat untuk yang satu lubang itu gantian. Karena memang untuk slot SIM tray-nya ini hybrid.
Oke, sebelum kita pindah ke pembahasan berikutnya, di sini aku mau coba pasang casingnya terlebih dahulu. Menurutku untuk casingnya sendiri ini bagus banget guys. Apalagi setelah dipasang casing ini feel genggamnya itu tambah kokoh. Bahkan kalau kita coba untuk miringin ya seolah-olah main game, ini feelnya itu nyaman banget. Oke, langsung aja untuk selanjutnya kita hidupin dulu tabletnya. Dan di sini aku juga mau setting-setting dan download beberapa aplikasi untuk testing tablet ini. Oke, dan ini dia penampakan awal tabletnya setelah aku setting dan download beberapa aplikasi. Untuk selanjutnya di sini aku mau bahas dari framenya dulu. Untuk framenya sendiri menurutku ini udah bagus, dimana bagian sisi kanan dan kiri itu tipis, sedangkan untuk sisi atas dan bawah itu agak tebal. Jadi kalau kita mau main game atau pegang tablet ini dengan satu tangan itu masih nyaman-nyaman aja. Lanjut untuk aplikasi bawaannya sendiri, menurutku ini benar-benar bagus karena hanya dari stok Android. Jadi nggak ada aplikasi tambahan yang aneh-aneh, apalagi ada iklannya. Dan ini menurutku bagus banget karena bisa membuat penyimpanannya menjadi lebih lega. Kemudian di bagian storage-nya, tablet ini dibekali dengan kapasitas RAM 8GB LPDDR4X yang bisa diekspansi hingga menjadi 8GB plus 8GB atau 16GB. Sedangkan untuk memorinya, tablet ini memiliki kapasitas 128GB UFS 2.2. Dan untuk dapur pacunya sendiri, tablet ini menggunakan chipset dari MediaTek yaitu MediaTek Helio G99 dengan Antutu di sekitar 500 ribuan. Lalu untuk OS-nya sendiri, HP ini menggunakan Pure OS dari Android 14. Dan untuk update-nya aku masih belum tahu ini apakah akan diupdate atau enggak. Lanjut pada bagian konektivitasnya, tablet ini bisa menggunakan kartu SIM. Jadi bisa dibilang tablet ini bisa dibawa kemana-mana tanpa kita harus bingung untuk mencari wifi. Apalagi kalian yang suka main game kompetitif yang membutuhkan internet yang sangat cepat. Kemudian untuk fitur keamanannya, tablet ini udah cukup lengkap. Mulai dari keamanan sandi sampai pola itu ada semuanya. Kecuali fingerprint, karena memang untuk tablet itu jarang ada yang punya fingerprint guys. Tapi menurutku untuk fitur keamanannya ini udah lebih dari cukup. Dan yang terakhir untuk IP ratingnya sendiri, sayang sekali tablet ini masih belum punya. Jadi kalian harus hati-hati jangan sampai tablet ini ketumpahan air ataupun semacamnya. Lanjut untuk berikutnya, di sini aku mau bahas tentang kualitas layar dari tablet Tab V8 ini. Pada bagian layarnya, tablet ini dibekali dengan spesifikasi yang udah cukup bagus untuk di kelasnya. Yaitu tablet ini udah menggunakan jenis layar IPS LCD ukuran 8,4 inci dengan refresh rate 60Hz, resolusi 1200 x 1920 pixel dengan rasio 4:3 dan kerapatan 270 ppi. Jadi bagi kalian yang ingin memakai tablet ini untuk sekedar nonton film, contohnya seperti film anime, menurutku tablet ini udah lebih dari cukup. Lalu pada bagian feel ketik dan getar layar, menurutku tablet ini biasa aja, atau bisa dibilang nggak ada yang spesial, terutama untuk getar layarnya yang nggak kerasa. Tapi setidaknya untuk feel ketiknya itu normal-normal guys ya, nggak ada masalah. Kemudian untuk multitouch-nya, HP ini udah support 10 jari. Jadi bisa dibilang untuk layarnya ini udah bagus banget guys. Tapi sayang sekali untuk layarnya ini ada sedikit error, dimana untuk tab 3 jari itu kadang macet. Dan untuk menyelesaikannya simple banget, kalian tinggal masuk ke pengaturan dan matikan fitur screenshot 3 jari, karena tampaknya fitur inilah yang membuat tablet ini agak ngebug. Oh ya, untuk tingkat kecerahan layarnya tablet ini mentok di angka 400 nit. Jadi kalau kalian mau main tablet ini di luar ruangan itu masih bisa-bisa aja, asalkan nggak langsung di bawah terik matahari.
Dan yang terakhir, tablet ini udah support fitur gyro hardware. Jadi bagi kalian yang sangat membutuhkan fitur ini, menurutku tablet ini bisa menjadi salah satu tablet yang patut kalian coba. Dan untuk responsivitasnya ini udah bagus banget guys, udah responsif. Oke, untuk speakernya sendiri tablet ini udah menggunakan dua speaker stereo yang ada di sebelah kiri atas dan kiri bawah. Dan bisa dibilang untuk posisinya ini nggak enak guys, karena pas kita main game otomatis speakernya itu ketutup tangan. Dan kadang suaranya itu nggak keluar karena memang posisinya itu bener-bener ada di bawah pas saat kita pakai mode landscape. Tapi itu tabletnya kan bisa dibalik bang. Iya, untuk tabletnya memang bisa dibalik, tapi bagi kalian seorang gamer pasti merasa nggak nyaman. Oke, langsung aja untuk hasil speakernya kurang lebih seperti ini. Lanjut seperti biasa untuk tes gamingnya, di sini aku main game Mobile Legends. Dan untuk settingan grafiknya tablet ini mentok di settingan map tinggi dan juga framerate tinggi. Jadi bisa dibilang untuk settingan grafiknya ini udah lumayan bagus untuk tablet 1 jutaan. Oke, nih kita udah di in-game-nya dan langsung aja untuk yang pertama di sini aku mau bahas tentang responsivitas layarnya. Untuk responsivitas layarnya sendiri sejauh ini menurutku masih nyaman-nyaman aja, nggak ada touch delay ataupun hal-hal aneh lainnya. Jadi bisa dibilang untuk layarnya ini normal guys. Dan bagi kalian yang user face hand, menurutku tablet ini masih nyaman untuk dipakai. Kemudian dari segi rendering grafiknya tablet ini juga masih aman, belum terlihat glitch ataupun juga sejenisnya. Dan sejauh ini untuk tampilan grafiknya itu bagus banget guys. Bisa dibilang meskipun layarnya ini besar, tapi untuk grafiknya itu masih dapat detailnya. Dan yang terakhir untuk kualitas speakernya sendiri, menurutku tablet ini udah bagus banget karena memang tablet ini udah menggunakan sistem 2 stereo speaker. Jadi untuk suara yang dihasilkan itu bener-bener nendang guys. Meskipun pas mode landscape seperti ini speakernya itu ketutupan telapak tangan kita, tapi untuk suaranya itu masih jelas terdengar guys. Tenang aja, masih aman kok. Oke, dan ini dia kita udah selesai main gamenya, dan langsung aja untuk selanjutnya kita cek suhunya terlebih dahulu. Untuk yang pertama suhu layarnya ini berada di angka 35 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu baterainya juga berada di angka 35 derajat Celcius. Dan yang terakhir untuk suhu mesinnya ini berada di angka 38 derajat Celcius. Jadi bisa dibilang untuk suhunya ini masih dalam batas normal, karena untuk suhu maksimalnya aja cuma berada di angka 38 derajat Celcius. Lanjut untuk skor rata-rata FPS-nya sendiri, tablet ini stabil di sekitar 58 FPS dengan FPS tertinggi mentok di 60 FPS. Jadi bisa dibilang untuk FPS-nya ini mantep banget guys. Kemudian untuk baterainya sendiri, tablet ini memiliki kapasitas 5500 mAh yang untuk ketahanannya itu bisa dibilang biasa aja. Untuk bermain game Mobile Legends selama 18 menit, baterai dari tablet ini berkurang sebesar 5% aja. Sedangkan untuk pemakaian video playback 1080, tablet ini bisa bertahan sampai 13 jam 51 menit. Jadi bisa dibilang untuk pemakaian gaming tablet ini agak boros. Sedangkan kalau dipakai untuk sosmedan, tablet ini masih terbilang awet. Lanjut untuk pengecasannya sendiri, tablet ini dibekali dengan charger berkapasitas 10 watt yang bisa mengecas dari 1 sampai 100% hanya dalam waktu 2 jam 30 menit, yang bisa dibilang ini lama banget guys. Tapi tenang aja karena tablet ini udah support fast charging 18 watt. Jadi bagi kalian yang punya charger 18 watt bisa dipakai aja di tablet ini.
Kemudian untuk kalian yang suka ngegambar, menurutku tablet ini bisa menjadi salah satu rekomendasi karena bentuknya yang kecil. Jadi kalian bisa bawa tablet ini kemana aja. Jadi bagi kalian yang suka ngegambar di mana aja dan kapan aja, menurutku tablet ini sangat rekomendasi banget untuk kalian coba. Lanjut untuk kameranya sendiri, tablet ini memiliki desain single modul atau memiliki satu kamera aja yang berukuran 13 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, tablet ini memiliki lensa yang berukuran 5 megapiksel. Oke, langsung aja kita coba kameranya dulu. Ya, dan untuk hasilnya bisa dibilang sekedar ada aja ya. Atau dengan kata lain, ini kameranya jelek banget. Tapi nggak apa-apa, ini adalah hal yang normal soalnya memang tablet rata-rata itu kameranya biasa aja. Jarang banget ada yang bagus. Dan untuk selanjutnya kalian bisa nilai aja sendiri. Oke, jadi kesimpulannya gimana Bang? Apakah tablet ini masih layak untuk kita beli atau enggak? Jawabannya adalah ya, tablet ini masih sangat layak banget untuk kita beli. Alasannya karena tablet ini memiliki banyak kelebihan. Mulai dari performa gamingnya yang kencang, layar Full HD+, kemudian dukungan 4G LTE, dan yang terakhir yaitu dual speaker stereo yang audionya itu mantep banget. Jadi bagi kalian yang ingin cari tablet untuk gaming, multimedia, browsing, media sosial, ataupun juga multitasking, menurutku tablet ini bisa menjadi salah satu rekomendasi yang wajib kalian coba. Oke, mungkin itu aja informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Kalau kalian ada kritik, saran, atau request bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.